Nah, kemudian di sini saya nggak mau berlama-lama karena waktunya singkat dan di sini sudah ada Mas Hanif M. Ibrahim SH. Akan membacakan CV dari beliau. Nah, beliau ini merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum Sunan Kalijaga. Beliau juga menjalankan pendidikan magister kenotariatan dan magister ketahanan nasional UGM. Kemudian beliau juga pernah makmur di South Korea. Kemudian beliau juga merupakan founder dan President of Inspire atau Rumah Inspirasi Leader. Dan beliau juga merupakan kepala HRD Yogyakarta Global ID. Nah, beliau juga meraih banyak sekali penghargaan, di antaranya yaitu peraih komunitas terbaik nasional dalam Indonesia Community Day 2017, dan beliau juga merupakan delegasi terbaik Cultural Exchange Korea Selatan pada tahun 2018 dan masih banyak lagi prestasi yang pernah beliau dapatkan. Nah, di sini saya langsung saja memanggil Mas Hanif M. Ibrahim SH. Kepada Mas Hanif, dipersilahkan. Ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, selamat siang ya. Kalau tempat saya hujan, selamat berkah. Semoga di tengah siang hari dan juga keberkahan ini kita selalu diberikan kesehatan, apalagi di tengah pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih tadi Mbak Anissa udah memperkenalkannya, dan terima kasih juga Mas Andre yang senantiasa selalu memberikan ruang untuk berbagi gitu. Semoga kebaikan kita semua dan teman-teman di sini bisa diberikan kebaikan lebih juga, impactful-nya ada pun banyak hal ya yang kita dapatkan. Kenalkan, saya Hanif, tapi panggil aja Ibra. Ibra underscore Hanif, kalau di IG saya. Kenapa Ibra? Sebenarnya nama saya Hanif, cuma karena saya adalah orang Sunda, kadang ngomong F itu jadi P. Hanif. Aku sering diejek tuh di Jogja. Namamu Hanif, bukan Hanif. Nah, gara-gara itulah kemudian udah deh, namanya ambil yang belakang aja, gak usah Hanif, Ibra aja lah, Ibrahim, sangat Ibra. Jadi gitulah, kenapa ada yang bilang Ibra, ada Hanif, macam-macam. Tapi sebut aja Ibra. Kebetulan ya tadi memang tadi sebutnya kepala HRD ya, cuma itu cuma beberapa bulan aja kemarin ditantang, cuma ternyata teman-teman jadi HRD tuh nggak sebaik yang kita nggak seindah yang kita kira, karena kita harus berani untuk siapa, berani untuk teman-teman kita, karena kebijakan perusahaan seperti ini dan tiba-tiba ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tidak masuk kriteria manajemen si leader, si bos misalkan. Jadi mau nggak mau kita harus harus merumahkan. Nah, sekarang kan di tengah pandemi ya ada yang di PHK, tapi dirumahkan. Dirumahkan itu berarti dia dirumahkan aja, dikerumahkan, dia nggak sampai belajar gitu, nggak sampai digaji gitu. Nah itu berat banget. Kita harus milih-milah siapa yang digaji dan siapa yang nggak digaji, itu gila banget. Nah oleh karena itu kayaknya udah deh, kayaknya aku nggak cocok di sini, aku nggak enak sama teman-teman. Disitulah kemudian saya sekarang fokusnya di bidang R&D, membuat konten-konten, membuat materi-materi, training-training dan sebagainya. Itu mungkin sebagai bukan klarifikasi, sebagai mengubah, kok di situ HRD ya, tapi kok di sini R&D. Jadi sejarahnya kayak gitu teman-teman. Saya orang hukum, sarjana hukum, magister kenotariatan, lagi kok bisa jadi HRD, kok bisa kemudian di bidang ke personal development. Karena saya udah beberapa tahun, hampir 4 tahun juga terjun di dunia personality genetik, kepribadian, self healing dan lain sebagainya. Bukan di ranah formal, tapi adalah informal. Ada Kapung Hening, Academy Trainer, ada juga gue banget, ID, dan lain sebagainya. Saya Stephen. Jadi ya kurang lebih gitulah, makanya lahir sebagai personal development for career. Jadi kalau teman-teman di Jogja
Sekalian soft selling nih, punya perusahaan, misalkan kenapa perusahaanku lagi down, kenapa perusahaanku nggak naik lagi kayak dulu. Nah, kerjaan saya gitu. Ya, siapa yang harus dipindahkan posisinya? Kita butuh yang seperti apa? Nah, itulah kerjaan sehari-hari. Ya mungkin ini menjadi basic kenapa aku bicara materi tentang lifeline ini. Semoga materi ini pun bisa membantu. Oke, next. Nah, teman-teman, sebenarnya ngapain sih materi kalian itu menyusun strategi lifeline di era pandemi gitu? Karena kita semua ngerti gitu, apa sih era pandemi ini ketika COVID-19 membuat perang dagang US Cina, rupiah melemah, penyakit di mana-mana. Bahkan hari ini Lebaran, hari kemenangan kita sedang tidak berjaya pada keramaian. Tapi hari kemenangan hari ini sedang berjaya di tengah kesendirian. Kita Lebaran sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Itu berarti untuk menjadi hebat, untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak perlu keramaian. Tapi kita hanya perlu menjadi diri sendiri aja. Untuk beribadah, mengingat Tuhan, mencintai Tuhan. Kita nggak perlu maksain berpeci. Seorang Ibra jarang berpeci putih, jarang pakai sarung. Ya udah, mungkin aku beribadah dengan tidak tanpa peci, memakai batik, celana panjang, orang lain pakai tasbih, saya hanya memakai gelang di tangan. Tetapi dengan cara seperti itulah aku lebih nyaman mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika orang lain mencoba mendriver dirinya, men-trigger dirinya, membaca Quran sampai tahajud, mungkin berbeda dengan saya yang men-trigger dengan puisi dari setelah habis taraweh sampai jam 12 malam. Setelah bermunajat lewat puisi, barulah berdoa dan bertahajud. Ternyata teman-teman, setiap orang itu jangan disamakan. Karena ketika setiap orang harus disamakan, saya yang sifatnya banyak keduniawiannya, tiba-tiba harus langsung hijrah dengan cara yang cepat, kita bisa mengetuk pintu Tuhan, tapi kita tidak bisa mengetuk diri sendiri. Hingga akhirnya kita nggak bisa nyaman. Nah, di pandemi inilah kita harus mengubah musibah menjadi sebuah berkah. Itu pengantar dari saya. Jadi ada apa sih pandemi hari ini? Hari ini adalah kita yang dalam krisis terbentuk zona takut. Zona takut tuh kita yang kurang percaya diri, sering banyak alasan, mudah dipengaruhi. Kemarin pas awal-awal COVID, Maret, April, transisi itu banyak juga teman-teman saya, klien-klien saya juga, khususnya anak muda, tiba-tiba bilang, Pak, Mas aku gimana ya? Aku tuh parno banget. Padahal sehat dia itu. Sampai dia sekarang di Jogja nggak bisa pulang. Sebenarnya mau pulang, tapi gara-gara dia flu, seminggu nggak sembuh-sembuh, dia takut dia COVID. Terus kalau dia pulang ke Palembang, dia membawa penyakit COVID itu ke teman-temannya. Terus gue bilang, kamu otak kiri atas. Kamu tuh orang yang mudah insecure. Bukan insecure, mudah overthinking. Kamu ada berada zona takut. Coba, mulai saat ini, nggak boleh buka HP dan membaca info-info lagi. 3 hari dia nggak baca info lagi, sembuh total. Aku kemarin sakit-sakit dada, aku sakit ini. Karena kenapa? Iya, walaupun cuma, COVID ini. Walaupun cuma sehari, tapi kan sejam sekali, lihat sejam sekali, walaupun tetap positive thinking. Tapi tetap mata kita, ingatan kita, telinga kita nggak bisa dibohongi. Semakin kita baca, semakin kita teringat juga. Makanya nggak usah ingetin itu, udah mending lewat YouTube aja deh. Udah nonton nonton TikTok aja deh, yang penting kamu seneng gitu. Nah itu teman-teman yang terjadi hari-hari ini. Sehingga di tengah zona ketakutan, saya tidak menemukan jiwa saya dalam hidup saya. Lagi senang-senangnya skripsi, tiba-tiba COVID. Aduh, bimbingan online, nggak dibalas. Saya tidak menemukan jiwa saya dalam penelitian. Lagi bisnis, lagi mulai naik-naiknya, down, biar. Tiba-tiba diberikan kasus seperti ini, ekonomi semua melemah, dan ya sudah, yang terjadi adalah bangkrut, takut, khawatir, pesimis, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dibanding itu kita mengandalkan teman-teman saya, mengandalkan teman-teman kalian. Dan kenapa sih aku udah coba bangkit dari keterpurukan ini, tapi aku belum juga menemukan kebahagiaan, masih aja tertekan. Disitulah kita sebagai orang tidak mengerti pola dan cara menuju karirmu, karir saya, karir Anda.
membuat kita merasa berjuang sendiri. Teman-teman banyak, tapi kok seolah-olah aku aja nih yang ngerjain. Kalau di komunitas teman-teman lagi berjuang, punya organisasi, tiba-tiba kok kayak aku doang yang gerak ya, yang lain nggak gerak. Kemana sih? Baca chat aja enggak. Nah, jadi kita banyak prasangka buruk ke orang lain. Gara-gara COVID kali ini. Banyak orang putus, banyak orang galau, banyak orang LDR. Yang ya macem-macem lah. Itu COVID hari ini. Boro-boro nyusul plan ke depan. COVID selesai aja kita belum tahu. Terus gimana dong? Next. Nah, next slide. Nah, kenapa sih bisa kayak gini gitu? Terus ada partner juga, partner kita yang ya partner kerja, partner bisnis, partner riset, sahabat. Tapi di tengah COVID kayak gini, kita sama-sama gagap dan sama-sama gugup gitu. Sehingga akhirnya, waduh, partner ada sih, tapi semakin banyak partner kita, kok kuantitas kita nggak naik-naik ya? Partner kita udah keren, juara A, B, C, D, tapi kok kualitasku nggak naik-naik ya? Yang ada berdebat terus dengan keluarga, berdebat terus dengan sahabat, berdebat dengan diri sendiri gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat Instagram saya yang postingan terbaru, saya bikin pas Lebaran tuh tentang self talk. Jadi ada anekdot gitu. Anekdot tuh kayak gini. Seberapa greget lu udah maafin orang lain? Gila bro. Lebaran kali ini gue udah minta maaf sama orang yang udah 7 tahun mencela gue. Udah minta maaf sama mantan dan sekarang udah biasa ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang gue udah minta maaf sama orang yang udah bikin gue galau bertahun-tahun. Gila pokoknya. Sementara lu, seberapa greget lu udah maafin. Waduh, gue di tengah pandemi nggak bisa maafin banyak orang bro. Gue cuma bisa maafin diri sendiri. Gue udah maafin diri sendiri yang dulu kerjaannya cuma bermalas-malasan. Gue hanya bisa maafkan diri sendiri yang kerjanya cuma mageran, cuma tiduran, yang cuma protes sama orang lain, yang cuma bisa nyuruh kepada orang lain, yang cuma bisa gini gitu, tapi kita nggak bisa melakukan. Gue udah maafin diri gue yang udah ngekhianatin diri gue. Orang-orang percaya sama gue, tapi gue sendiri bener-bener down sama diri gue. Gue udah gak percaya sama diri. Bayangin, orang lain percaya sama kita, tapi diri kita gak percaya sama diri sendiri. Seberapa bodohnya gue selama ini. Gue udah ngecewain mereka dengan cara gue ngecewain diri sendiri, bro. Dari sinilah gue udah maafin diri sendiri. Bro, Lebaran ini gue cuma bisa maafin diri sendiri. Nah, itu self-talk, teman-teman. Jadi di tengah pandemi kayak gini, kita harus self-talk dulu. Supaya apa? Jangan-jangan gue gak salah memilih partner. Jangan-jangan selama ini gue nggak salah dengan kemampuan gue. Jangan-jangan gue cuma nggak tahu. Karena aku yakin di dunia ini setiap orang nggak punya kelemahan. Kelemahan itu hanyalah keunikan manusia yang belum pernah kita ketahui. Why? Kata Stephen Covey ada mengatakan prinsip 10 berbanding 90. Maksudnya apa? Yang menimpa kita itu, yang tiba-tiba datang ke kita itu hanyalah 10%. Sedangkan 90% itu adalah bagaimana reaksi kita terhadap itu. COVID itu hanyalah 10% yang mempengaruhi hidup kita. 90%-nya itu bagaimana kita mengelola dan mengendalikan kehidupan di tengah COVID ini. Bayangin aja coba teman-teman. Ya, jadi ingat nih prinsip ini. 10 berbanding 90. Jangan-jangan selama ini galau bukan karena orang lain nggak percaya sama kita, tapi kita sendiri yang nggak bisa mengendalikan diri kita. Masalah yang menimpa kita cuma 10% kok, cuma 10%. Tapi 90% itu adalah bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu. Nah, di situ kita self-talk lagi. Dan pada dasarnya, we can. Kita semua bisa sukses. Dan sukses itu 50% berawal dari mindset, 30% jalan usaha, 20% ikhtiar. Kalau kamu pengen sukses, udah usaha aja. Kalian udah bisa sukses kok, tapi 30% doang. Ya. Itu cuma 30% doang. Tapi kalau kita punya mindset yang 50% itu, nah baru kesuksesan itu akan berhasil. Sebelum teman-teman nyusun life plan, maka harus punya mindset dulu. Aku nggak mau ngajak teman-teman nyusun strategi, tapi kalau teman-teman nggak punya strategi optimis. Tapi mas, aku sering gagal. Baik sebelumnya. Tapi mas, aku sering gagal. Tapi mas,
aku berkali-kali gagal terus, gak bisa terus. Kamu harus bersyukur ketika kalian itu pernah gagal. Aku terus-terusan gagal. Aku malah berterima kasih kepada kalian yang selalu gagal. Karena di tengah kegagalan itulah teman-teman bisa bangkit. Di tengah kegagalan itu kita mengetahui jurang yang paling dalam. Di bawah jurang yang paling dalam kita memahami betapa cahaya sedikit itu sangat berharga. Tetapi bagi teman-teman yang gak pernah gagal, bagi teman-teman yang selalu sukses terus, dia selalu ada di atas puncak, dia selalu mengerti apa itu cahaya. Dia tidak pernah mengerti apa itu kegagalan. Sampai kapanpun, dia tidak akan pernah mengerti apa itu kata susah. Sekalinya mereka susah, mereka bisa down, mereka bisa hilang mental, mereka bisa bertahun-tahun tidak bisa ngapa-ngapain. Masa sih mas? Betul. Dulu teman-teman lihat ada Cahaya polisi ya, polisi yang kemudian dia keluar dari polisi gara-gara populer. Sekarang jadi tukang bubur. Loh kok bisa jadi tukang bubur? Karena dia yakin aku udah populer, pasti aku akan dapat duit lebih banyak daripada aku jadi polisi. Hanya bertahan 2 tahun aja. Setelah itu dia nggak bisa ngolah hidup. Karena kenapa? Populer itu adalah cara terbaik kita untuk melesat sukses. Tapi kalau kita nggak punya mental, maaf, kita nggak bisa ngelola itu semua. Kalau kita nggak punya mindset orang sukses, kita nggak bisa membuat kesuksesan itu berjangka panjang. Ini yang perlu dicatat terlebih dahulu. Kenapa mindset itu penting? Sekali lagi teman-teman. 2-3 menit aku cerita. Ada 3 orang mau melamar ke suatu perusahaan sisir. Si HRD-nya bilang, oke, kalian semua kami terima, tapi selama 1 bulan kita kasih tantangan. Hanya 1 orang yang akan diterima di perusahaan ini. Sekarang kalian jual sisir ini di sebuah kuil Shaolin. Orang pertama dia reaktif. Masa sih kita harus jualan sisir di Shaolin, di kuil? Isinya kan Bitsu semua, isinya kan Shaolin semua, isinya botak semua. Kan gila banget, gak masuk akal banget. Masa kita harus jual sisir di tengah orang-orang botak? Dia selalu berpikir seperti itu teman-teman. Akhirnya dia jual kepada Bitsu-Bitsu dan dia selama sebulan hanya laku 1 aja. Orang kedua, waduh, gue mau jual sisir nih, tapi Bitsu ngapain, kan dia botak ya. Akhirnya udah deh, gue jual aja kepada pengunjung. Akhirnya dia jual sisir itu kepada para pengunjung, bukan kepada orang penghuni kuil. Sisir terus ngomong kayak gitu, lumayan. Selama sebulan dapat 10. Orang ketiga, sebelum dia bergerak, dia punya mindset yang luar biasa. Oke, aku harus jualan sisir. Tapi sisir ini ngapain juga dijual? Siapa juga sama orang punya sisir, apalagi Bitsu gak usah nyisir. Oke, kalau gitu gue mikir beda deh. Gue mau bikin sisir ini dijual bukan sebagai sisir, tapi sebagai souvenir. Akhirnya dia datang ke kuil Shaolin, para Bitsu, tolong tanda tangan sisir ini. Saya akan jual sisir ini bukan sebagai sisir, tapi sebagai kenang-kenangan khas dari kuil ini. Akhirnya dia pun menjual sisir itu. Dan ternyata dia laku 200 sisir lebih selama 1 bulan. Karena kenapa? Orang membeli sisir itu bukan sebagai sisir, tetapi orang membeli sisir itu sebagai kenang-kenangan. Sebagai kenang-kenangan yang tidak akan bisa mereka dapatkan kecuali di kuil tersebut. Sama 3 orang itu jualan sisir, tapi mereka semua punya paradigma yang berbeda. Dan yang terakhir, orang ketiga punya mindset sukses. Dia punya mindset berbeda daripada yang lain. Yang pertama reaktif, yang kedua ya udah jalan usaha aja deh. Tapi yang ketiga dia punya 50% mindset sukses. Kalau teman-teman pengen sukses nanti setelah era pandemi ini, udah ikhtiar aja. Udah bisa kok 20%. Tapi kalau pengen lebih sambil usaha. Tapi kesuksesan teman cuma setengahnya. Kalau benar teman-teman pengen sukses, nanti kita bikin strategi new life plan-nya. Tapi satu lagi teman-teman, tolong mindset-nya kuatkan. Mindset-nya optimis. Kalau nggak bisa hari ini, mungkin bisa esok hari. Jangan pernah untuk takut berbeda. Kurt Cobain pernah mengatakan, biarkan saja mereka menertawakanku karena aku berbeda. Kelak, ketika aku berhasil, aku akan menertawakan mereka. Karena mereka semua sama. Dalam banget ungkapan dari Kurt Cobain itu. Ya, jadi mindset sukses. Next. Nah, kemudian siapakah orang yang dipandang di era pandemi ini? Yaitu semua orang akan melihat pemimpin.
Baik enggaknya pemimpin. Pemimpin baik, dia akan disebut baik. Pemimpin nggak baik, maka dia pun akan menjadi diserang oleh publik. Kembali lagi, saat krisis pemimpin. Next. Kepribadian Anda dapat menentukan karir terbaik Anda. Nah, ini masalahnya teman-teman. Untuk jadi pemimpin, kita harus tahu kepribadian kita supaya kita lebih cepat meraih meraih kesuksesan. Pemimpin itu. Pemimpin itu nggak hanya kayak presiden ya, nggak hanya gubernur. Pemimpin di era pandemi ini adalah mereka yang expert di bidangnya masing-masing. Sekali lagi, pemimpin dalam hal ini adalah mereka yang expert di bidangnya masing-masing. Hari ini di tengah COVID, khalifah yang paling tertinggi itu, pemimpin yang paling tertinggi itu adalah para dokter dan perawat. Bukan presiden. Karena kenapa? Mereka lah orang yang menyelamatkan orang-orang yang kena musibah COVID. Pemimpin itu adalah guru di bidang pendidikan, dosen di bidang pendidikan, trainer di bidang motivation, presiden di bidang ketatanegaraan, di bidang kesehatan ada dokter. Jadi pemimpin itu. Jadi teman-teman nggak usah menjadi orang lain. Ketika teman-teman jurusannya hukum, ya udah gimana caranya aku bisa memperbaiki. Sekarang kan ada bansos, bantuan sosial, tapi di masyarakat itu walaupun bansos jadi permasalahan teman-teman. Yang dikasih cuma 20-30 orang, tapi yang daftar 60 orang. Wah, bentrok juga tuh. Di rakyat yang paling bawah. Nah, gimana? Nah, itulah tugas orang hukum, kesehatan, dan bagaimana cara mengenai. Jadi macam-macam ya. Nah, jadi kepribadian Anda dapat menentukan. Sudahkah planning karir Anda sesuai dengan karakter Anda? I don't know. Kita bahas hari ini. Next. Nah, teman-teman, diri kalian itu hari ini adalah fenotip. Seorang Hanif adalah fenotip, seorang Ibra adalah fenotip, seorang Andri adalah fenotip, seorang Anissa adalah fenotip 100%. 100%-nya itu dipengaruhi oleh 20% genetik dan 80% lingkungan. Ya, genetik kita 20%. Dia tetap nggak akan berubah. Misalkan genetik itu ada 5 teman-teman kayak gini, nanti akan jelas. Ya, 20% tetap. Tapi lingkungan berubah. Kalau lingkungannya baik, ya baik. Lingkungan jelek, ya jelek. Nah, gitu ya. Ada John Maxwell mengatakan, 5 tahun ke depan diri Anda ditentukan dengan siapa Anda bergaul dan buku apa yang Anda baca. Next. Nah, dari 20 atau 80% antara genetik sama 80%, mana yang lebih penting? Di sini ada berlaku hukum law of the vital few. Yang paling penting itu adalah yang 20%-nya, walaupun kecil. Karena kenapa? Berlaku hukum Pareto. Ibaratkan dalam mobil, mesin yang kecil menggerakkan mobil yang besar. Sama, 20%-nya itu adalah mesin kecerdasan kita yang tetap, nggak akan berubah-berubah. Kalau lingkungan bisa berubah, tapi kalau ini, dari kalian lahir sampai mati nggak akan berubah. Dengan istilah lain, genetik itu adalah jati diri kalian. Seumur hidup pun kalian nggak akan pernah berubah, itu jati diri, dan tetap. Jadi inilah yang disebut 20% teman-teman akan mengubah 80% teman-teman. Next. Nah, kalau kita melihat ilmu tentang genetik, teman-teman, kalau jari kayak gini 5 ya, 5 nih, 5. Nih, ada sensing, jempol, thinking, intuiting, feeling, sama insting yang tengah. Singkat aja aku jelasin tentang ini, kita nggak bisa banyak-banyak di sini. Sensing itu adalah orang yang punya kecerdasannya, ada kecerdasan indrawi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah kemampuan dia. Otot kekuatannya itu. Saya punya sahabat namanya Dr. Sinta Amanah Hazati Hafiz. Dia dokter termuda se-Indonesia. Usia 25 tahun udah jadi dokter S3 ya. Di Cina lagi, di luar negeri lagi. Dia dokter termuda. Mbak belajar terus ya? Enggak mas. Aku tuh seminggu 3 kali ngelatih nari. Wah, biasanya kan dokter termuda belajar terus, tapi dia ngelatih nari. Itu gila banget teman-teman. Kok bisa? Aku aja bingung gitu. Setelah dites, ternyata dia orang sensing. Wajar. Mbak, pernah nggak? Mbak nggak ngapa-ngapain, terus membutuhkan. Iya mas, aku pernah sebulan, jarang olahraga, jarang latih nari. Sumpah, aku nggak bisa ngerjain disertasi apapun. Karena kenapa? Driver dia untuk bisa otaknya lebih cerdas dengan cara bergerak. Semakin dia bergerak, otaknya semakin cerdas. Itu orang sensing. Orang sensing itu siapa sih contohnya? Oh banyak. Contohnya Bill Gates, orangnya detail, yang kayak gitu ya. Jadi memorinya rajin. Masalah imajinasi dia nggak itu banget, tapi intinya sensing itu kecerdasan indrawi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, terus berulang kali itulah sensing. Nah, ada thinking.
orang thinking itu yang otak kiri atas, dia itu analitis pandai, kerangka berpikirnya kuat teman-teman. Dia selang jadi manajer. Kalau sensing itu eksekutor. Karena kalau suruh kerja dari subuh sampai jam 9 malam dia kuat. Tapi kalau thinking enggak. Kerjanya dia tuh jadi mastermind. Contohnya adalah Iman Usman. Di balik ruang guru yang keren ada seorang otaknya itu Iman Usman. Belva tuh yang di lapangannya. Karena dia orang insting otak tengah. Otak kiri atas itu contohnya Steve Jobs. Karena otak kiri atas dia mainnya ada sistem. Dan mainnya itu adalah branding. Dia jago banget untuk membranding. Analitis pandai. Ya, kalau sensing itu dia banyak-banyak bergerak. Kalau thinking dia banyak-banyak mikir. Setiap orang kan berpikir. Nah, thinking dia banyak-banyak mikir. Karena orangnya bapir, bukan baperan, bapir, bawa pikiran. Makanya jangan aneh. Ada orang thinking itu paling banyak orang yang parno di tengah pandemi ini. Karena dikit-dikit kepikiran. Kalau orang lain pas sholat, Allahu Akbar. Orang kepikiran 1-2 aja. Kalau thinking bisa kepikiran 5-10 pikiran. Gila banget. Sorry, itu ada yang itu nge-share screen. Biar gak itu share screen-nya Mas Imam, maaf. Mas Imam Riyadi. Ya. Stop share. Nah, lanjut lagi. Itu ya otak kiri atas. Nah, kemudian ada juga otak kanan atas dulu. Yang tengah kita itu. Otak kanan atas itu adalah otak intuiting. Dia orang yang kreatif. Kreatif itu nggak hanya seni ya. Karena orang intuiting itu salah satunya ada Jack Ma. Kreatif dalam bisnis. Ada juga Albert Einstein. Dia kreatif dalam pengetahuan. Ada juga Mary Riana. Beda-beda orang kreatif itu ya. Jadi kreativitas dialihkan ke jalur mana gitu. Albert Einstein dia kreatif. Karena kenapa? Usia 7 tahun dia belum bisa baca. 9 tahun dia baru bisa baca. 12 tahun dia baru bisa berhitung. Siapa tahu di usia 20 tahun dia udah menemukan penelitian-penelitian yang hebat. Sama dengan Thomas Alva Edison. Dia berkali-kali juga sekolahnya, karena dia dianggap bego, bodoh, tolol, istilah kasarnya kayak gitu, sama gurunya, pernah dalam bukunya dikasarkan kayak gitu. Akhirnya Thomas Alva Edison dibawa ibunya untuk belajar homeschooling. Sendiri ibunya yang ngajarin. Tiba-tiba usia 21 tahun, dia udah menemukan penemuan. Karena orang intuiting tuh dia kalau di sekolah itu dia rumus sendiri. Tapi sama rumusnya dengan apa yang diajarkan guru. Itu kreativitas dalam akademik. Kalau kreativitas dalam itunya ada Jack Ma. Ada siapa intuiting tuh? Mariana. Orang kalau ngomong tuh belakangnya A semua. Membaca itu bukan menyambungkan kata, tapi menyambungkan makna. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada persoalan paradigma. A semua. Nah, itu orang intuiting tuh. Ketika orang yang lain bilangnya, aku sayang kamu, I love you. Orang intuiting nggak kayak gitu. Izinkan aku untuk mencium sebutir debu yang ada di sepatumu, sayang. Sesadu itu tuh orang intuiting. Entah dari kata-kata. Jadi terserah dia mau dia alihkan di jalur mana. Jadi kreativitasnya itu maksudnya ya. Kemudian ada otak kanan bawah, itu orang feeling. Kekuatannya emosi. Dia emang nggak terlalu senang berpikir keras awal-awalnya kalau dia belum bisa mengetahui personalitinya. Tapi orang feeling itu adalah orang yang punya kekuatan emosi. Sekalipun dia udah punya masalah, dia tetap punya masa yang banyak. Contoh ada Peter Pan. Dia udah ya ada kasus tapi masih aja pengikutnya. Kalau ngomong itu banyak banget orang yang ngikutin dia. Orangnya biasa secara emosional tuh ngiket banget. Contohnya Rachel Penya. Ya, Rachel Penya itu orang feeling. Makanya sekali dia ngajak orang lain langsung 4 miliar orang mau nyumbang. Beda sama Dr. Tirta. Dr. Tirta nggak gitu, Dr. Tirta. Dia gerak dulu kesana kemari, baru orang nyumbang. Karena beda MK-nya teman-teman. Dr. Tirta tuh sensing, orangnya harus bergerak dulu, orang baru nyumbang. Kalau PHP-nya nggak usah gerak ke lapangan, tinggal ngomong aja, ngajak, udah selesai. Ya, Habibie itu orang feeling. Soekarno tuh orang feeling. Orang yang punya kekuatan emosi, entah dalam ucapan, entah dalam perbuatannya. Nah, terus tengah ada otak insting, ini yang terbaru. Ya, otak insting itu orang tengah. Kalau kata Paul McLaren itu otak reptil. Dia serba bisa, feeling bisa, intuiting bisa, thinking, sensing bisa. Orang yang serba bisa, tapi serba nanggung. Dia itu orang yang peacemaker banget, jago menangani masalah. Ya, contohnya JK. Masalah GAM dengan Indonesia itu ditengahi oleh Yusuf Kala. Ya. Di mana? Di Stockholm. Akhirnya GAM sama Indonesia bisa nyatu. Tapi JK gak mau berurusan tentang urusan pribadi dia.
Dulu ketika Pilpres, wah semua kubu Jokowi, semua kubu Prabowo juga dinaikin tuh masalah-masalah politik dengan usaha-usahanya. Cuma JK yang masalahnya nggak diangkat. Karena kenapa? Dia nggak pernah buka bicara untuk urusan pribadi. Dia jago menangani kasus besar, dia cepat orangnya, karena serba bisa, kadang serba nanggung, makanya disebutlah otak insting yang serba bisa. Ya, jadi teman-teman di sini aku jelasin di awal aja pembagian otak ada 5. Sebenarnya ada 5 tentang MK-nya, tapi personal thinking ada 9. Aku nggak bisa jelasin banyak-banyak. Ini aku bisa ngisi yang kayak gini seharian, tapi ini cuma awalnya aja biar permulaan. Lo dari mana? Oh, teman-teman udah tahu tentang Nid Herman, ada MBTI, DISC. Nah, itu semua. Ya, itu ada kompilasi teori dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ada pangkal berubang, pangkal atas, kemudian Nid Herman, Nid Herman itu yang ngatain sensing, thinking, intuiting, feeling, kemudian ada melankolis, pragmatis, sanguinis, macam-macam. Kemudian kalau kata itu ada otak reptil, Paul McClellan ada otak reptil itu otak tengah, otak mamalia, otak bawah, otak insani, otak atas. Itu banyak banget pembagiannya, nggak akan cukup di sini, tapi semoga ini menjadi langkah atau pengetahuan awal bagi teman-teman ya. Oke, itu sebagai basic. Jadi nanti teman-teman nyiptain planning itu sesuai dengan genetik kayak gini. Jadi nggak serta-merta bikin aja asalnya. Oke, next. Ini udah setengah jam aja ya, baru berapa materi gitu. Oke, prasyarat membuat lifeline. Ada prasyarat. Yang pertama paradigma, yang kedua habitat. Next. Nah, tadi kembali lagi, the executor itu otak kiri atas, kiri bawah. The executor itu sensing gitu. Nah, dia dalam menyusun lifeline adalah bahwa dia itu ya udah nyusun lifeline, terus kemudian untuk kehidupan sehari-harinya katakan sebagai olahraga karena harus bergerak. Yang penting lifeline dia itu kebanyakan yang langsung terjun ke lapangan, yang ketemu banyak orang, yang banyak bergerak. Itu otak kiri bawah. Jadi paradigmanya itu adalah untuk olahraga. Itu aku nulis bisnis, maksudnya karir. Ada olahraga. Terus the manager itu kehati-hatian. Aku orang thinking, otak kiri atas. Kerjaan saya itu bikin digital class. Udah lumayan. 2 bulan ini sekitar 25 digital class yang aku adain. Kok keren? Nggak keren. Tapi aku menyesuaikan dengan posisiku sebagai orang kiri atas. Yang ketelitian. Yang sifatnya tadi otak berpikir. Nggak bisa aku ke lapangan, terjun ke lapangan, baksos. Nggak ada. Bikin aja digital class, ada 24 kelas. Tiap kelasnya lumayan, dapat 400 sampai 600 ribu, 600 kali 2.000 udah dapat berapa juta, dikirimkan kepada orang lain. Orang otak bawah kiri sensing atau feeling beda lagi, mungkin dia terjun ke lapangan, ayo siapa mau donasi balik kayak gitu. Jadi beda-beda teman-teman. Di situ maksudnya kenapa paradigmanya harus disesuaikan supaya lifeline kita disesuaikan dengan pola genetik kita, biar kita nggak capek, biar kita nggak banyak mengurangi ongkos kebodohan. Banyak orang ikutin training. Nah, misalkan aku thinking, tapi aku ngikut training motivasi gitu. Nggak cocok bagi saya. Karena motivasi bagi saya berawal dari membaca buku, bukan dari mendengar orang lain. Karena beda-beda teman-teman. Prinsip saya kehati-hatian. Ya, yang lewat motivasi dan pendengaran orang lain, yaitu orang leader, otak kanan bawah, kayak tadi. Terus di creator, otak kanan atas, itu terobosan, kreativitas. Otak kanan bawah, kemudian the leader itu kepercayaan, yakin dulu, the peacemaker. Jadi paradigmanya ini teman-teman. Ya, jadi gak serta-merta. Kemudian habitsnya ini lebih konkret lagi. Kata kiri bawah itu bergerak, berkeringat, menangkap, menindaklanjuti disiplin. Kalau bisa 50% lifeline-nya itu yang berkaitan dengan ini gitu. Kalau kiri atas kayak aku berpikir, yang berkaitan berpikir, berkuasa itu ngelola, menekan, menyeleksi, kritis jeli. Menekan itu dalam artian bukan ditekan ya, malas juga aku ditekan. Dalam artian mendalam, menekan tuh mendalam. Kalau udah dalamin satu hal digital class, aku dulu gagap banget lah, Zoom, Google Meet. Tapi sekarang lumayan terus perdalam itu, bahkan sekarang bikin materi-materi yang kayak skill academy gitu. Dalam waktu 2 bulan, belajar, karena orang thinking belajarnya yang berkaitan berpikir. Nah, beda. Jadi kalau thinking itu kiri atas tuh berpikir 2 kali lebih lipat, 2 kali lebih banyak. Kalau sensing bergerak lebih banyak. Kalau the creator ini yang bermimpi, bersugesti, menarik, menyempurnakan, memperbarui, dia itu harus berani lebih banyak. Kenapa berani lebih banyak? Karena orangnya banyak maunya, banyak idenya, tapi eksekusinya kurang. Oh, aku punya ide ini. Wah, belum selesai ide, tiba-tiba udah ada ide baru. Banyak banget idenya. Tapi eksekusinya nihil. Karena takut untuk mengeksekusi. Makanya dia berani lebih banyak. Leader
dia beruzlah mensucikan hati. Mas bisa pause dulu enggak apa? Kenapa emang di pause dulu? Mungkin azan mas, azan maksudnya. Oh iya nggak apa. So. Tapi teman-teman tadi bisa ngikutin ya, nggak kecepatan kan? Kalau suara azan nggak bisa diatur, orang dekat masjid ntar aja. Mas Andi, aku izin sampai jam 3:30 gak apa-apa ya teman-teman? Sampai jam 3:30 gak apa-apa ya? Jam 4 kurang 5 lah. Ya? Oh iya boleh deh. Ini kan 15 kan awalnya kan mulainya kita jam 15. Ya. Nah ini ada tambahan waktu jadi nggak masalah lah. Oh iya. Biar teman-teman lebih terexplain gitu ya. Teman-teman setuju gak kalau misalkan nanti kita ada follow up aja deh, karena untuk sekali pertemuan kayaknya kurang prefer deh aku. Bisa sih bisa, cuma supaya tertarget aja gitu, follow up sekali gitu. Oke, insyaallah ya. Oke, baik, bismillah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian teman-teman, habits for otak kanan bawah, itu the leader itu dia beruzlah, itu ada dia harus banyak berbicara, berkomunikasi dalam artian. Jadi, kalau otak kanan bawah dalam hal kayak gini, banyak-banyak curhat nggak apa-apa, dan banyak dengerin curhat orang lain. Ya, itu otak kanan bawah, supaya teman-teman dalam menyusun, oh iya, aku lupa, dalam menyusun plan, si the eksekutor dia harus banyak gerak dulu, dia harus banyak melihat misalkan di YouTube, kira-kira plan orang lain selainnya apa sih, banyak virtual talk kayak gini, baru dia nyusun. Karena dia nggak bisa, intuisi dia itu cuma 20% kalau orang sensing itu, otak kiri bawah. Beda sama the creator, intuisinya dia 100%, kalau the manager 40% gitu. Nanti ada pembagiannya sih, agak ribet saya itunya, harus ada itu. Aku lupa nggak masukin slide, tapi intinya kayak gitu. Jadi dia harus banyak contoh dulu dari luar, itu the eksekutor, bagi teman-teman yang merasa the eksekutor. Terus bagi yang the manager, dia harus berpikir banyak-banyak dulu materi yang matang gitu, apa banyak-banyak bacalah mungkin. Kalau the creator dia banyak-banyak berimajinasi, nonton film dulu. Kalau the leader banyak-banyak komunikasi sama orang lain baru nyusun plan. Ketika stres bercengkrama berdiskusi dulu. Ya, jadi beda-beda nyusun plan itu. Enggak serta-merta aku sendiri rumah nyusun life plan sendirian. Ya bisa, tapi ketika mentok lakukan cara itu. Nah, kalau di tengah yang otak tengah yang the peacemaker, otak insting itu dia itu harus berbaur dulu, melengkapi orang lain dulu, dengerin curhat orang lain, mau nyusun plannya apa, akhirnya dia merangkum. Jadi si otak tengah itu dia senang banget untuk ngerangkum segala sesuatu. Jadi lewat itu dulu. Next. Akhirnya ketika teman-teman udah ngerti tuh siapa sih diri lu gitu, siapa sih lu gitu. Karena gini teman-teman, kenapa teman-teman yang insecure? Hari ini orang banyak kena insecure karena orang lain tidak menjadi dirinya sendiri. Maksudnya apa mas? Banyak orang lain mendahulukan
identitas dia. Ada identitas, ada personalitas. Tuhan itu menciptakan kita atas nama personalitas kita. Personalitas itu adalah jati diri, diri yang sejati, ataupun kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri. Pada dasarnya mungkin semua manusia itu masuk surga. Semua manusia itu baik pada dasarnya. Tapi lingkungan membuat itu tidak baik. Itulah personalitas kita. Di antara ribuan teman-teman kita dalam bentuk sperma itu, yang lahir ke dunia, kan kita yang unggul. Berarti kita yang paling baik. Tuhan kenapa memilih kita? Tapi kok aku kayak gini aja? Itu karena personalitas lah Tuhan memilih kita. Personalitas itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Sementara kita banyak insecure, minder, gak percaya diri, gara-gara identitas kita. Saya Hanif Milata Ibrahim, jurusan Magister Kenortariatan, beragama Islam, asli Tasikmalaya, kerja di bla 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 bla. Itu adalah identitas. Banyak orang terpengaruh dan stres gara-gara identitas yang dia miliki. Karena pekerjaan yang mereka miliki. Jangan aneh, banyak poligot, inspirator, yang dia banyak fansnya, tiba-tiba dia bunuh diri. Karena kenapa? Dia sukses dengan identitasnya, tapi dia nggak sukses dengan personalitasnya. Nah, kenapa ada insecure? Gara-gara ini kita mendahulukan identitas. Mas, identitas penting, personality branding penting. Tapi yang paling penting adalah jati diri, itu adalah dasar yang paling dasar, personalitas yang paling penting. Kita itu hidup di tengah negara konsumtif, di tengah hidup masyarakat konsumtif. Beli mobil ini, maka kamu akan mendapatkan pacar yang cantik. Beli make up ini, maka kamu akan mendapatkan pacar yang kaya. Terus aja digitukan iklan-iklan, sampai tertanam tuh dalam mindset kita. Hingga akhirnya itu menjadi kebutuhan bagi kita, padahal hanya keinginan dan nggak terlalu penting sebenarnya. Kita nggak merasa cukup dengan diri kita. Kita nggak merasa cukup dengan personalitas kita. Makanya itu, kalau kita udah tahu personalitas kita, oke, nyaman-nyaman aja. Dan ketika udah tahu, kita kemudian bisa membina diri, become a transformational leader. Apa itu transformational leader? Next. Dia adalah orang yang, ini ada transformational leader, ada juga transactional leader. Beda ya. Di era pandemi ini, menghadapi the new normal, kita harus menjadi transformational leader, bukan transactional. Ini bedanya kayak gini, next. Kalau orang yang transactional leader, dia status quo. Apa yang hari ini, misalkan hanya di organisasi, organisasinya di tengah pandemi, ya udah, nggak kreasi, nggak ada kelas online, nggak ada seminar online, cuma ya udah, dulu harusnya BEM ngadain seminar, karena ada pandemi, ya udah gagal, nggak jadi. Itu transactional leader. Dia nggak bisa transaksi. Gue sama keadaan harus sama. Akhirnya tukar-menukar. Kalau gue untung, gue laksanain. Kalau gue nggak untung, nggak usah dilaksanain. Dan mature, pemain aja. Dia bukan sebagai orang yang merubah, tapi dia orang yang mature aja, main aja gitu. Status quo aja, apa yang ada hari ini. Itu kan leader. Leader usang lah, istilahnya kayak gitu. Kita mau jadi yang mana nih? Mau jadi transactional leader atau jadi transformational leader hari ini? Jawabannya kita harus menjadi seorang transformational leader. Orang yang mendahulukan perubahan, bukan status quo. Yang berani berubah, jika tidak bisa merubah orang lain, berubahlah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Orang yang punya 2 V, visioner sama value. Banyak orang hebat, biasa. Banyak orang IPK tinggi, biasa. Yang nggak biasa, yang punya nilai tambah. Banyak orang sarjana hukum jadi advokat biasa, yang nggak biasa adalah advokat yang kemudian menginspirasi orang lain. Banyak orang jadi pembisnis biasa, yang nggak biasa adalah pembisnis yang punya sosial yang luar biasa. Banyak orang jadi pemimpin biasa, tapi yang pemimpin yang memberikan teladan dan nggak hanya perintah itu yang luar biasa, yang saling membesarkan. Apa itu saling membesarkan? Mereka yang selalu mengajak bukan mengejek, yang selalu mengilhami, bukan hanya menghakimi, yang selalu memberikan berkah, bukan memberikan musibah, yang selalu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Itulah transformational leader, yang mengerti bahwa corona ini bukanlah corona, tetapi karunia. Yang mengerti corona ini bukanlah musibah, melainkan adalah anugerah. Kalau kita bisa mengubah ini semua. Kalau kita belum bisa mengubah, yuk kita ubah. Dengan cara apa? Next. Nih, ini caranya. Ada 5 komponen transformational leader. Ada inspirational motivation, intellectual stimulation,
imagination, individual considerance, dan juga instilling spirituality. Itu ada huruf I itu adalah intuiting. Jadi orang yang next, di sini aja. Oh, back. sorry. Oke, di sini ada inspirational motivation. Jadi untuk menyusun life plan hari ini, orang kanan atas, apa sih yang perlu diperbanyak? Inspirasi dan motivasi dari orang lain, dari internet, dari virtual talk. Itu yang kanan atas. Yang tadi yang banyak idenya lah, yang kayak Mary Riana, Jack Ma, dan sebagainya. Dia sebagai inspirasi dulu. Jadi ketika dia ingin menyusul life plan, banyakin apa? Banyakin inspirasi. Itu yang otak kanan atas. Yang kedua, intellectual stimulation. Orang thinking, otak kiri atas seperti aku, seperti Steve Jobs yang orang thinking itu, Iman Usman. Itu dia punya intellectual stimulation. Dia punya stimulasi, tapi yang sifatnya akademik. Karena nggak tahu sih, kebanyakan orang kiri atas tuh orangnya to the point. Kalau jelek, kalau bagus. Nggak ada maaf-maafnya gitu. To the point banget, kayak aku, jangan gitu jelek. Kebiasaan aku kayak gitu. Mungkin bagi orang ini, orang to the point banget sih. Nggak, udah berjuang mati-matian ngedesain, bilang jelek lagi. Nggak tahu, ceplas-ceplas kayak gitu. Makanya sebanyak-banyak istighfar ibadahnya. Kalau orang kiri atas selalu istighfar. Kalau kanan atas tadi inspirasi banyak-banyak puasa dan banyak-banyak tadarus. Itu kanan atas. Kalau yang kiri tadi thinking, dia banyak dulu intellectual stimulation-nya. Nah, kalau yang sensing, orang kiri bawah, sebelum nyusun life plan, dia harus banyak-banyak immediate action tuh kayak, ya, dia harus banyak aksi, tapi di sisi lain aksi, dia harus banyak nonton aksi orang lain lah. Orang lain udah beraksi apa nih di tengah pandemi ini. Jadi kalau bedanya sama orang intuiting, kadang kanan atas, dia banyak inspirasi. Inspirasi cuma kata-kata aja gitu. Tapi kalau ini action aja, orang lain udah berbuat apa sih? Nah, kayak gitu bedanya. Ya, kalau si orang kiri bawah itu dari action orang lain gitu. Nah, kalau yang si feeling kanan bawah, dia itu lewat individual consideration. Harus ada confident. Keyakinan dulu. Yakin dulu. Karena orang kanan bawah itu gampang ciut nyalinya. Makanya nyalinya sekuat dulu. Sekali kuat nyalinya, ntar kayak Habibie, ntar kayak Soekarno gitu. Jadi yang diperkuat adalah nyalinya dulu untuk bikin nyusun life plan. Kuat gak aku nyusun life plan ini? Akan lakuin gak? Bisa dilaksanakan gak? Nah, kayak gitu dulu. Nah, kalau insting harus pakai spiritual dulu. Bahwa segala sesuatu aku lakuin ini demi ibadah, demi kebaikan banyak orang, demi kebermanfaatan orang. Jadi dibenturkan dengan investasi sosial. Itu yang otak tengah. Ya. Jadi untuk nyusun life plan itu dulu. Nah, ini, tapi nyusun life plan kayak tadi ya, itu nyusun life plan kayak tadi. Itu per MK-nya. Tapi ini masalah ada zona. Nah, zona orang paling bawah itu kayak gini, zona takut. Orang yang masih di zona takut, bagi teman-teman di pandemi takut, aduh takut keluar, takut apa, yaitu dia sering alasan, mudah dipengaruhi, kurang percaya diri. Itu yang masih di zona takut. Naik lagi level. Dia udah menghadapi masalah dengan tantangan, belajar skill baru gitu. Itu orang yang udah di level tengah. Nah, orang yang udah level yang maju banget, zona tumbuh namanya, itu dia udah mau belajar, mencari tujuan baru, udah nyusun life plan, dan dia udah bisa berani itu tantangan gitu. Itu teman-teman bedanya. Ya, semoga teman-teman bisa itu. Jadi teman-teman udah di zona mana nih? Tadi bisa dilihat. Nanti slide-nya di... Nah, dan beda lagi teman-teman. Dari 5 ini ternyata teman-teman ada gayanya masing-masing. Ada orang yang organisasi, ada yang produksi. Orang yang organisasi itu gayanya ada orang yang otak kiri atas dan juga kanan bawah. Itu yang gaya organisasi. Kalau yang produksi, jadi organisasinya bareng teman-teman, harus ada kolaborasi. Nah, orang yang memang dia perlu kolaborasi, tapi nggak usah banyak orang. Ada juga, yaitu kanan atas sama kanan bawah. Orang yang inspirational atau kanan atas sama kiri bawah. Nah, gitu. Next. Ini bedanya. Gaya organisasi, menanamkan tanggung jawab dan kematangan, dibimbing menjadi pemimpin. Harga diri dibangun dari hal bersifat. Gaya produksi, nanti teman-teman bisa bacalah kalau masalah ini ya materinya. Jadi teman tentuin, aku gaya organisasi atau produksi ya, tahu diri. Oke, next, let's make life plan in the new normal era. Normal era. Next. Nah, apa tuh life plan? Saya nulis life plan itu arsitektur kehidupan. Yang namanya arsitektur kehidupan berarti ada tahapan. Next. Tahapannya itu ada 6, teman-teman. Nah, 6 step. Jadi yang pertama itu, tadi ada bangunan ya, dari bangun rumah, tapi ini penjelasannya. Ada jati diri yang aku jelasin tadi, istilahnya disiplin personal.
Jadi temuin dulu karakter diri teman-teman. Yang kedua, harga diri, bina diri dan harga diri. Itu disiplin mental. Apa bedanya personal sama mental? Personal itu orang masih mencari kebahagiaan. Aku yang bahagia, itu personal. Disiplin personal. Tapi kalau disiplin mental, aku yang terlatih. Walaupun dia udah terjatuh beberapa kali, dia gak terlalu galau. Karena kenapa? Dia udah sampai ke disiplin mental. Tapi ada orang yang udah seneng bahagia, tiba-tiba dia down, mentalnya nggak kuat, oh berarti dia belum di level disiplin mental. Dia masih di level disiplin personal. Kalau orang yang hebat, dia udah disiplin mental. Nah, kalau disiplin, atasnya sorry, itu bukan disiplin mental yang ketiga. Yang ketiga itu disiplin moral. Disiplin moral itu lebih tinggi lagi. Dia bicaranya nggak aku lagi. Kalau disiplin personal, aku yang bahagia. Disiplin mental, aku yang terlatih. Nah, kalau disiplin moral, itu adalah kita yang terlatih. Ya, jadi disiplin moral itu ada kita yang terlatih. Ngomongnya nggak aku lagi, tapi kita. Biasanya di organisasi kayak gitu. Aku tuh udah berjuang, tapi kalian nggak pernah aktif di sini. Nah, berarti dia masih disiplinnya mungkin di personal atau mental. Tapi kalau walaupun yang datang cuma dikit, dia nggak ngomong aku, tapi ngomongnya kita. Nah, itu orang yang disiplin moral. Dia udah nggak peduli lagi dengan apa yang dia perbuat dari diri sendiri untuk organisasinya. Karena dia berpikir komunal. Kesuksesan bersama. Nah, baru disiplin spiritual tingkatnya yang paling tinggi. Itu orang yang tinggal ibadah doang, duit ngalir-ngalir aja gitu. Tapi itu tingkatan yang 40 tahun ke atas lah. Belum waktunya kita ke disiplin spiritual dan aku nggak akan bahas itu. Next. Nah, teman-teman, ini sorry banget, singkat banget memang. Harusnya panjang juga, tapi teman-teman aku udah coba bahas ini secepat mungkin. Dan akhirnya setelah teman-teman bahas yang tadi, karena memang kalau bikin live plan itu bisa aja teman-teman aku kasih self assessment-nya itu udah bisa langsung isi. Tapi kalau teman-teman tadi nggak bahas yang kayak tadi dulu, nanti ya asal ngisi aja. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Gue maunya teman-teman ngisi sesuai personalitas teman-teman. Biarnya jangkanya yang panjang. Ya, jangkanya biar jangka panjang, nggak cuma ya setahun 2 tahun, nggak cuma sebulan 2 bulan udah melempem kayak kerupuk dikasih air gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngisi, aku udah kasih ke panitia di weekend sharing, ya. Di situ ada define your success, terus target personal value, prestasi diri, kondisi ideal. Yang istilahnya disebut diagram berpikir. Nanti teman-teman di akhir aku kasih itu contohnya berikut isi teman-teman. Silakan teman-teman isi. Mungkin nanti kita akan diskusi sama Mas Andri, teman-teman, atau sama panitia. Kapan akan ketemu lagi untuk follow up? Ya, Siap. minggu ini nggak usah lama-lama. Aku harap 3 hari ke depan. Mau besok, lusa, nggak apa-apa. Besok, lusa atau 3 hari ke depan. Ya, yang jelas jangan Rabu malam sih. Aku ada ngisi acara Rabu malam. Oh iya betul. Jangan sampai hari Rabu, Kamis lah boleh. Jangan sampai Jumat, Sabtu Minggu ada kegiatan soalnya. Itu ya. Jadi teman-teman isi. Nah, yang kedua ada prioritas. Sebelumnya. Yang pertama itu tadi ada how do you want to be remembered. Jadi orang itu mau mandang kita sebagai apa sih? Nah, nanti teman-teman tulis di situ. Aku pengen dipandang sama teman tuh kayak gini, ya. Terus yang kedua, orang lain udah mandang teman-teman kayak gimana? Oh, nanti ada diagram berpikir. Orang lain mandang aku yang kayak gini, tapi aku pengen dipandang seperti apa? Menurutmu kondisi ideal tuh apa sih? Oke, tulis. Nah, setelah itu barulah diagram berpikir di alur, tulislah itu. Makanya setelah itu bikinlah tujuan. Lah, kenapa tujuan? Ada 3 momentum yang tidak akan pernah kita lupakan. Yang pertama adalah momentum kelahiran. Yang kedua adalah momentum pernikahan. Dan yang ketiga adalah momentum ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman. Ada 2 tujuan hidup juga. Tujuan hidup batiniah sama fisik. Sama lahiriah. Lahiriah saya tujuannya, saya pengen menjadi seorang notaris, tapi yang inspiratif, penulis juga. Itu lahiriah saya. Tapi batiniah saya, apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya 1. Sebelum gue meninggal, nanti 5 menit sebelum gue meninggal, gue ngaca di depan kaca, terus gue bilang, gue gak nyesel udah hidup jadi lu selama ini. Setelah itu gue meninggal. Itu tujuan batiniah gue. Berarti gue pengen jadi orang yang bermanfaat setelah lahiriah. Tetapi gak hanya keuangan, sukses dan juga mulia. Sukses itu adalah kesuksesan bagi pribadi, tapi mulia itu untuk orang lain. Itu keinginan tujuan gue. Nah, teman-teman silakan define your success, ya. Yang kedua, prioritas. Sebelumnya.
hierarki apa yang penting dalam hidupmu. Nanti teman-teman isi, aku udah kasih contohnya juga, itu isinya itu teman-teman pengen jadi apa. Itu aku bikin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, usia 30, usia 35, 40, sampai usia 60. Nah, teman-teman bisa tambah di era pandemi ini, aku bikin lagi, belum bikin di itunya, tambahin aja. Tambahnya dalam skala 6 bulan dan skala 1 tahun. Coba teman-teman bikin sendiri itu. Bisa diisi nanti di situnya. Nah, itu ada to have to be. Kalau to have to adalah teman-teman pengen dapat apa. Misalkan selama 6 bulan ke depan, aku pengen dapat gaji atau penghasilan 30 juta selama 6 bulan. Itu to have. Nah, kalau to be selama 6 bulan ke depan, aku pengen menjadi pekerja di ruang guru misalkan. Itu to be. Kalau to have ada penghasilannya. Ya. Karena kenapa? Karena to have to be beda. Misalkan teman-teman pengen kerja di ruang guru. Gajinya 2 juta per bulan. Berarti kalau 2 juta kali 6, berarti 12 juta doang. Sementara target to have teman-teman selama 6 bulan itu ada 30 juta. Berarti nggak hanya dengan kerja, teman-teman harus bisnis. Berarti teman-teman untuk ngajar to have-nya harus punya bisnis sampingan. Makanya beda to have sama to be. Ya, itu. Nah, yang terakhir itu adalah next self-assessment, action plan. Nah, teman-teman ada action plan di situ bagaimana menuju ke tempat yang kamu inginkan. Di situ aku baru nulis self-assessment. Jadi teman-teman dari beberapa ada 15 atau 20 assessment di situ, berapa banyak teman-teman yang sangat setuju. Kalau hanya 5, berarti teman-teman untuk mendorong ke action teman-teman baru dikit. Teman-teman baru didorong oleh hanya 5 poin aja. Nah, ada sangat setuju, ada setuju sama kurang setuju. Sangat setuju, tidak tahu sama kurang setuju. Nah, kalau yang setujunya banyak, berarti teman-teman punya lingkungan yang baik untuk bisa eksekusi plan itu. Kalau enggak, cari lingkungan yang baik dulu. Itu self assessment. Tapi hanya itu doang yang dibahas di sana ya, teman-teman self assessment. Find your personality genetik, enggak aku bahas. Apalagi yang develop strategi, enggak aku bahas. 4 disiplin juga aku bahas. Karena itu adalah materi trainingku di tempat lain. Ada karakter disiplin, space disiplin. Itu aku ngisi 2 minggu untuk materi ini aja. Jadi nggak bisa aku sampaikan, tapi setidaknya teman-teman bisa ngisi yang self assessment dulu gitu. Kalau find your genetik itu secara genetik jadi harus tes gitu ya. Aku ngetes juga isi teman-teman di Jogja. Jadi pakai sidik jari, penjelasannya panjang juga. Terus bagaimana kita bimbing, ada juga. Silakan tapi teman-teman untuk lebih lanjut teman-teman bisa lihat mungkin di Gue Banget ID atau di Bumi Scholar dan sebagainya. Nah, next. Ini ada penutup. Kamu tidak bisa mengubah masa depan kamu, tetapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu, dan tentu kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Next. Nah, itulah teman. Next. Penjelasan. Kalau sebelumnya teman-teman pengen lebih lanjut, kalau lebih tahu juga, nanti kita ada follow up juga. Teman-teman bisa IG, mungkin udah gak apa-apa, follow juga, tapi aku sebenarnya nggak terlalu penting-penting juga kenapa follow, tapi aku situ setiap seminggu sekali 2 kali, biasanya bikin materi-materi tentang self improvement. Mungkin teman-teman di situ bisa agak tercerahkan, bisa nanya juga dari materi-materi aku briefing. Karena memang itu adalah target planningku selama 3 bulan ke depan. Jadi aku harus memberikan influence kepada orang-orang lewat apa yang pernah aku dapatkan secara keilmuan. Atau teman-teman bisa follow Bumi Scholar, itu ada kegiatan-kegiatan juga, itu juga ada beasiswa tunai lumayan 500 sampai 700 ribu per bulan, dan teman-teman juga ada beasiswa pelatihan akhir Juni ini, tapi hanya 50 orang terseleksi. Mungkin banyak, ntar ratusan ribuan yang daftar, tapi hanya 50 orang terseleksi. Itu sama Mapres Nasional, sama Porbes, sama Panji Ajis, sama Mapres Nasional 2017, 18, 19. Nah, kalau tentang personality-nya, teman-teman bisa lihat, dengerin, dan dalami lebih lanjut di Gue Banget ID. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman, materi dariku. Mohon maaf, aku mepet banget ya, Mas, sampai jam setengah 4, overload banget, tapi semoga pemaparan awalku ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman. Terima kasih, mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebelumnya berterima kasih kepada Mas Hanif yang telah menyampaikan materinya. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di Ada tanya jawab ya? Ya, karena di sini juga waktunya terbatas, mungkin hanya satu penanya. Mungkin ada yang ingin mengatakan, bisa di chat atau jika ingin berbicara secara langsung bisa on-kan suara. Halo, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Ya, Mas Hanif,
Oh iya, halo. Mau nanya nih, apa namanya? Tadi kan sebelum kita bertindak itu kan seharusnya kita tahu dulu gitu kan jati diri kita lebih kemana sih, bagian otak mana. Nah, tapi terakhir ternyata disampaikan bahwa untuk genetiknya harus ada tesnya, harus sidik jari dan lain sebagainya. Selain itu adakah jalan lain atau gimana biar kita tuh lebih condong kemana gitu, otak kita lebih kemana? Oke. Yang kedua, dengan banyaknya tugas itu, ketika kita menyusun life plan sendiri untuk target misal suatu project atau apa, gimana sih caranya untuk bisa mencakup semua tugas? Ketika kita juga udah tahu kalau sebenarnya kita tuh bagian thinking, gimana kita bisa mengelola yang lainnya gitu. Itu aja sih. Oke, makasih banyak. Ini dua hal yang penting banget, bagus banget pertanyaannya dan mungkin mencakup semua hal ya. Oke, aku jawab aja langsung ya, Mbak Moderator, Mbak Nisa. Jadi sebenarnya memang tes yang kayak gitu ya, ribetnya sih kayak gitu sih. Aku ya tes juga, aku baru tes juga aku baru tahu tahun kemarin deh, enggak 2 tahun yang lalu sih, tapi baru mendalami tahun kemarin gitu. Nah, karena aku di R&D kayak gitu, akhirnya aku punya inisiatif sama si founder, kita lagi bangun gimana caranya setidaknya kalau mereka belum tes, setidaknya mereka bisa mendeteksi walaupun hanya 40% kebenarannya ya, mendeteksi lewat kayak tes. Kalau teman-teman tes lab assessment itu bisa jadi bisa enggak gitu. Tapi kalau ini ya self assessment juga kita lagi bikin, tapi kita bikinnya lewat riset juga, lewat beberapa pengalaman juga, pengalaman itu nanti teman-teman launching, kalau nggak salah kita insya Allah launching tanggal 12 Juni ini kita mau launching di Gue Banget, ntar websitenya coba aja Gue Banget, itu teman nanti bisa tes sendiri gitu. Jadi teman-teman itu cenderungnya ke otak kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Kayak ada tesnya kayak gitu, lewat online aja gitu, kayak tes-tes ngerjain sesuatu gitu. Nah setidaknya kalau belum tes kayak gitu, bisalah mengetahui dan mendeteksi lebih dini mungkin kita kecenderungannya kemana. Jadi gitu jawabannya ya. Ntar dilihat aja gitu. Mudah-mudahan 12 bisa launching. Ini kita lagi kejar mikir juga untuk nyelesain riset itu. Doain aja. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana sih cara supaya kita bisa mencakup itu semua. Nah makanya tadi kan ada transformational leader ya 5 itu. Kalau aku sendiri bikin life plan itu memang setiap orang punya bikin life plan-nya. Cuma kita kayak punya, nggak tahu, kalau aku di training sendiri tuh, kita memang bikin life plan itu selama seminggu teman-teman. Jadi seminggu kita meluangkan waktu, seminggu 3 kali, seminggu 3 pertemuan maksudnya, per pertemuannya 2 jam. Jadi kita bikin, oh kayak gini, kecenderungan kayak gini, seperti ini. Jadi ada step by step-nya mas. Kalau aku jelasin memang agak panjang juga kan, dan mungkin teman-teman akan bingung karena harus praktek sambil ngisi gitu. Makanya ada follow up menurutku. Jadi follow up itu mungkin besok selama sejam atau 2 jam kita gunakan waktu untuk itu teman-teman. Ya. Kalau aku jelasin bagaimana, mungkin teman-teman masih bingung juga. Aku karakternya apa sih? Ya kan masih bingung kan? Nah setidaknya besok kita ngisi memuat hal-hal itu, hal-hal yang lebih rinci. Tapi nanti dicontoh teman-teman tinggal ngisi aja dulu deh, sesuai apa yang di self assessment. Kan levelnya level 1 gitu. Gitu. Biasanya aku ngisi kayak gitu di life plan perusahaan. Dari perusahaan itu biasanya aku spesialkan ke person dulu. Jadi person setiap orang harus bikin, setelah per person bikin, nanti dibikin lagi per divisi. Jadi si divisinya itu harus melihat mayoritas si person. Nah, baru dilihat dari per divisi, perusahaan melihat per divisi itu, jadi teman-teman, per divisi. Nah, baru life plan perusahaan itu menyesuaikan life plan anak-anak karyawan. Jadi ketika orang lain kan, oh perusahaan kayak gini life plan-nya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau aku bikin training kebalikan. Kita bikin life plan perusahaan dari life plan anak-anak karyawannya, anak-anak orang-orang di dalamnya dulu. Baru kita bikin. Jadi ada step by step sih teman-teman gitu. Gimana? Langsung aja
biar penasaran, aku nggak mau banyak jawab lebih banyak, biar teman-teman ikut lagi, ikutlah kelas follow up-nya. Mumpung gratis juga, mumpung kita bisa belajar bareng-bareng, mumpung banyak juga ada dosen, ada beberapa jurusan, jadi kita punya insight banyak. Kita belajar bersama di sana. Mungkin itu aja jawabannya ya. Semoga bisa siap, menjawab. Mas. Oh ya, ini nanti sebelum sesi diakhiri kita foto bareng dulu ya. Oh, boleh. Mas, nanti kirim itunya, Mas, self assessment sama itu. Siap. Okay. Aman. Aman. Oke, itu aja. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih kepada Kak Hanif. Nah, di sini mungkin saya akan meresum sedikit penjelasan mengenai materi pada sesi kali ini, yaitu kita perlu untuk menjadi diri sendiri, dan kita penting untuk self-talk kepada diri sendiri, dan penting untuk mengatur mindset bahwa corona ini merupakan sebuah karunia. Dan walaupun kita gagal berkali-kali, jangan lupa untuk bangkit, dan jangan lupa bahwa sukses itu dibangun oleh 50% mindset sukses, 30% jalan usaha, dan 20% ikhtiar. Dan jangan lupa untuk disiplin dalam hal apapun. Sekian materi dari mengenai strategi menyusun life plan di era pandemi kali ini. Dan selanjutnya mungkin kita akan ke sesi yang selanjutnya mengenai menemukan bakat sesuai kepribadian yang akan dimoderatori oleh Mbak Anindya Mulyawati. Tapi di sini mau foto bareng dulu ya, Kak? Iya, betul. Kita foto bareng dulu ya. Semuanya diaktifkan kameranya. Teman-teman mohon maaf ya, habis ini aku izin karena ada agenda sebelah. Oh iya, siap. Terima kasih banyak Mas Hanif. Ya, sama-sama Mas Andri semua ya. Semoga kita menjadi sahabat baru ya. Amin. Ya, ini saya satu dulu ini. Foto bareng 1, 2. Udah semua belum nih aktif kameranya? Oke. Aku kok belum aktif sebentar. Iya, punya Mas Andri belum aktif. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini next-nya gimana ya? Oh, udah. Oke, sudah. Oke. Oke, makasih semua. Salam hormat semua para pemateri juga. Setelahnya sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Kak. Ya, tadi melanjutkan CV dari moderator selanjutnya Mbak Anindya Mulyawati. Beliau merupakan peraih medali emas PIMNAS KIM PKMK. Kemudian beliau juga pernah meraih juara 2 kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan meraih the best paper ICSSE di Seoul, Korea Selatan. Kita langsung saja panggilkan Mbak Anindya Mulyawati untuk memandu acara.